Nah, kali ini kita akan menservis sebuah receiver Optus teman-teman dengan kerusakan mati total. Jadi perlu teman-teman ketahui untuk receiver Optus 66HD seperti ini dengan kerusakan mati total itu penyebabnya ada dua kemungkinan ya teman-teman, di adaptor ini, adaptor 12 voltnya, atau mungkin di MB-nya nih. Nah, jadi untuk menentukan kerusakan itu di adaptornya atau di MB-nya, nah ikuti tutorialnya sampai selesai. Untuk menentukan adaptor ini rusak atau enggak, maka caranya kita akan ukur adaptornya gunakan multitester analog atau digital. Ini kita pakai analog saja yang biasa umum digunakan, skala kali 50 DC. Lalu colokan adaptornya dan ukur. Prop merahnya itu masukkan saja ke lubang colokannya ini. Nah, dan prop hitamnya tempelkan di jack yang di luar ini ya. Nah, seperti ini. Dan ternyata keluar 12 volt. Artinya adaptornya ini masih oke. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau memang kita sudah pastikan adaptornya ini oke, langkah yang kedua berarti kita sudah bisa menentukan MB-nya ini rusak. Namun bagaimana kita menentukan MB-nya ini rusak? Maka kita akan ukur gunakan skala kali 1 di testernya dan ukur pada soket untuk tempat adaptornya ini. Ini positif, plus, ini negatif atau min. Maka kita akan ukur seperti ini. Oke, jarum tester perhatikan naik, kemudian dibalik propnya. Nah, jadi di sini sudah kita ketahui ketika dibolak-balik jarum testernya itu naik, mengindikasikan bahwasanya ada short di rangkaian MB ini teman-teman. Seperti ini kita sudah ketahui bahwasanya MB-nya ini rusak. Namun untuk menentukan part atau komponen mana yang dia rusak, maka ada trik selanjutnya yang harus teman-teman ketahui, yaitu teman-teman harus lepas sebuah resistor ini pius sebenarnya. Ini harus teman-teman lepas untuk mengetahui apakah IC ini yang rusak atau mungkin IC ini atau IC ini atau IC ini. Nah, jadi ada beberapa kemungkinan ya. Jadi kalau ini nanti kita lepas masih tetap sama, maka kemungkinan dia yang rusak bagian sini, IC ini ya. Tapi kalau dia ketika kita lepas namun kita ukur lagi di soket ini tidak bolak-balik, maka kemungkinan IC ini. Kemudian kalau yang ini rusak sebenarnya masih bisa ketika kita bisa mengusahakan untuk dapat komponennya dari komponen-komponen dari receiver yang bekas ya. Kalau beli untuk daerah kita sulit, tapi entah kalau di kota-kota besar ya. Nah, jadi itu saja caranya. Jadi kita akan lepas ini. Nanti kita akan ukur lagi di sini. Sudah kita lepas, kemudian kita akan ukur kembali soket untuk colokan adaptornya. Sudah tidak bolak-balik lagi sepertinya, kita akan balik. Nah, seperti ini sebenarnya kalau yang masih normal teman-teman ya. Ketika kita
bolak-balik hanya satu kali naik. Nah, hanya satu kali naik saja kan. Ini memberi isyarat kepada kita bahwasanya kerusakannya itu ada di IC ini. Jadi kalau ini IC ini oke. Ini adalah IC regulatornya, dan ini IC yang sering sekali rusak ya ketika dilalui petir, teman-teman. Karena memang receiver ini sepertinya memang kena petir, karena LMB juga bermasalah. Maka kita akan open saja IC ini. Kita akan lihat apakah memang benar-benar IC ini yang rusak atau tidak. Nah, sebelum kita cabut IC ini, sebagai indikator bahwasanya benar IC-nya rusak atau enggak, kita ukur sebuah kapasitor. Ini kapasitor SMD. Ini kita ukur seperti ini. Lihat jarum testernya, kemudian dibalik. Dia bolak-balik ya. Kemudian yang satu lagi ini, kemudian dibalik. Nah, jarum testernya bolak-balik ya. Nah, jadi jika nanti IC ini kita open dan kapasitor ini tidak bolak-balik, berarti memang IC ini rusak. IC sudah kita open, teman-teman, dan ternyata tadi ketika sudah di open seperti ini, diukur di colokan adaptor ini tetap sama bolak-balik, teman-teman. Dan akhirnya kita ukur kapasitor ini. Ini posisinya tadi yang di sini. Tadi ada dua, ini satu, dan ini satu. Ternyata yang satu ini, yang lebih besar bodinya, ini sudah short. Kita akan ukurkan. Tetap kita gunakan kali 1 skala tester. Kita ukur seperti ini dia. Perhatikan jarum tester. Dia bolak-balik ternyata, teman-teman. Ternyata kapasitor ini yang menyebabkan di colokan adapternya ini jadi short ya, karena kapasitornya ternyata yang short. Nah, kita akan ganti, kita akan overkan dari ini, dari receiver Optus 66 HD. Ini LG SAT ya, tapi sama saja sebenarnya, sama-sama satu pabrik. Kita akan overkan dari situ. Kita akan lihat apakah ada lagi komponen yang lain yang rusak. Kita kembalikan dulu kalau gitu IC ini. Nah, ini dia kapasitor SMD yang akan kita gantikan. Kalau yang masih bagus seperti ini, teman-teman ya. Tidak naik kalau dikali 1 skala tester ya, tapi kalau dikali perhatikan nih. Nah, kalau dikali 1K maka dia akan naik, namun dia akan kembali 10K. Nah, perhatikan ya, dikali 10K dia akan naik, namun dia akan kembali lagi. Nah, seperti itu kalau masih bagus. Ini kita kali 1K, coba kita lihat.
Nah, dikali 1K juga naik, lalu dia kembali. Perhatikan ya, ini dikali 1K. Kalau yang rusak seperti ini, jadi dikali 1K naik dan tidak akan kembali. Nah, karena dia sudah short teman-teman, sulit ya, karena SMD ini terbilang komponen sangat halus. Nah, susah. Jadi seperti itu, kita akan pasang dan akan kita lihat apakah ada lagi komponen yang rusak atau tidak ya. Semoga saja hanya ini, supaya receivernya bisa menyala lagi dan yang punya bisa nonton kembali. Kita akan pasang, sabar ya. Oke teman-teman, jadi IC polaritasnya atau S8036 nya ini sudah kita pasang kembali. Kemudian kapasitor SMD nya juga sudah kita pasang, yang tadi short ini sudah kita gantikan dan sudah kita solder. Kemudian kita akan ukur pada colokan adaptornya ini, untuk prop merah di positif dan prop hitamnya di negatif, maka jarum tester akan naik. Itu normalnya. Kemudian ketika dibalik maka dia tidak naik. Nah, seperti itu ya. Jadi prop hitamnya di positif dan prop merahnya di negatif, itu tidak naik jarum testernya. Nah, jadi ini kondisinya sepertinya sudah oke. Kita akan buktikan, kita akan nyalakan, kita colokkan adaptor, lalu kita akan tes apakah receiver ini bisa menyala atau tidak. Oke, sudah nyala. Kita tunggu beberapa detik supaya receiver ini loading. Jadi ingat ya teman-teman ya, tidak semuanya receiver LG SAT ataupun Optus itu kalau rusak mati total yang penyebabnya di blok MB atau mainboard ini tidak bisa diperbaiki ya. Ada yang masih bisa diperbaiki, asalkan teman-teman sabar dan teliti serta usahakan banyak untuk menonton video-video perbaikan dari saya. Nah, seperti ini sudah menyala. Oke, jadi demikian ya. Untuk selanjutnya nanti kita pasangkan ke parabolanya, namun parabolanya karena ada kendala mungkin dari petir rusak ya semalam, jadi harus juga kita cek ke parabola. Jadi sampai di sini, semoga saja tutorialnya bisa bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya.